Sampai gue masuk TN pun gue beban. Tau nggak? Sampai kan kita pandai Jakarta ya Chat ya, naik bus. Tau nggak gue berharap apa? Mobil itu kecelakaan. Lu aja. Beneran. Ya kenapa kalau lu aja naik Ya, bus itu? bahkan kita ada satu salah, satu geraha tuh bisa kena ya. Nah, Maksudnya betul. satu kelas atau apa. Jadi kita belajar untuk mengingatkan orang tidak melakukan kesalahan juga. Halo semuanya, hadirin yang ada di sini ataupun yang ada di sana. Perkenalkan diri dulu, gue Richard. Gue Dika. Gubian. Gue Dika. Nah, jadi kebetulan di sini kita ada 2 Dika ya. Bedanya satu hanya di depan, satu hanya di belakang. Jadinya? Jadinya Dika. Kalau hanya di tengah, Cat? Henok. Waduh. Oke. Mungkin hadirin yang di sana penasaran nih, siapa sih kita? Jadi background story, dulu kita satu SMA semi militer di Magelang. Mungkin orang banyak mengenalnya sebagai SMA TN atau Tarnus. Nah, kita dulu angkatan 2013 ya. Iya, angkatan 21. Oh, lulusnya 2013, masuknya 2010. Nah, terus podcast ini itu berawal dari, ini mungkin lebih baik saya serahkan waktu dan tempat kepada teman saya yang terhormat. Waduh, jadi formal. Yang hanya di mana? Yang hanya di mana? Ini hanya, ayo ada di mana? Dilempar lagi. Hebat emang. Enggak, jadinya kita bikin podcast ini ya, kebetulan namanya Aktif Mencari Tahu Media. Nah, kita bikin podcast ini tuh awalnya dari apa ya, mungkin karena frekuensi kita nongkrongnya lumayan sering, terus kita bikin kenapa kita nggak buat media aja nih, siapa tahu berguna juga buat sedikit nostalgia, sedikit cerita-cerita tentang kisah SMA kita dulu, terus pelajaran-pelajaran apa yang kita dapat dulu, bahkan setelah lulus tuh kegiatan kita ngapain aja. Sebenarnya ini bakal menjadi hal yang besar juga ya ke depannya ya, tapi mungkin kita mulai dulu dari podcast. Jadinya itu sih awalnya, kita sering nongkrong, terus juga mungkin kita dengan seringnya kita nongkrong, terus obrol-obrolan yang menurut kita seru dan lucu, kenapa sih kita nggak share topik-topik pembicaraan kita di suatu platform sehingga orang lain juga bisa menikmati gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa berimpact juga ke orang-orang yang mendengarkan. Wih. Dan gak cuman gitu doang kan Dik ya? Benar. Nantinya juga Aktif Mencari Tahu ini rencananya, insya Allah mudah-mudahan itu kita ntar di dalam platform ini tuh ada yang namanya entah itu aktif mencari jodoh mungkin atau aktif mencari apa namanya Dik? Donasi. Iya, jadi semacam grup besar gitu ya Dik ya. Betul sekali itu. Jadi mungkin kayak ada aktif mencari bisnis, aktif mencari profesional, mungkin kita bisa menginkludkan abang atau rekan atau ADTN ke sini juga ya buat diwawancarai gitu biar kita dapat perspektif dari mereka. Betul. Mungkin kan sekarang kan mereka taunya mungkin dari entah itu dari orang-orang, dari omongan-omongan aja gitu loh. Dari sekarang kan mungkin bisa jadi wadah tersendiri buat semuanya Ikastara lah kebetulan. Mantap. Bisa tahu gitu. Hebat loh. sekali targetnya. Andika loh. Masnya dari mana, Mas? Kebetulan Andika bukan TN ya. Dia SMA 1. Emang kenapa SMA 1? Nggak apa-apa. Bagus juga. SMA 1 TN nggak ada kebetulan. Tapi ngomongin namanya nih, Aktif Mencari Tahu, itu awalnya dari mana nih? Siapa nih yang bisa bantu jawab nih? Ya, jadi kenapa namanya Aktif Mencari Tahu itu sebenarnya itu slogan yang udah memang ada di TN dari lama, dan pasti siswa-siswa TN maupun alumni pasti nempel banget tuh untuk hal aktif mencari tahu. Dan kenapa TN itu sebenarnya milih nama itu karena dia mendorong untuk para siswanya untuk kita tuh selalu aktif dalam mencari tahu hal-hal yang maupun itu informal maupun formal. Jadi kita tuh selalu aktif gitu loh. Jadi kita bisa tahu dunia ini seluas apa. Maksudnya kayak ya hal-hal sampai kecil-kecil pun kita harus tahu gitu loh. Maksudnya tuh seperti itu. Jadi dibuat inisiasi kita tinggi gitu Bi ya. Iya. Dan kenapa misalnya Aktif Mencari Tahu, kenapa kita podcast ini memilih nama Aktif Mencari Tahu. Jadi kita berempat ini sebenarnya kayak membuka hal-hal yang sebenarnya apa yang terjadi sekarang, mungkin ada hal-hal yang seharus kita bahas itu, jadi kayak
ya kita di sini aktif mencari tahu juga itu kenapa begitu, kenapa begini gitu. Jadi kita juga di sini kalau bisa ya membuka mata yang nonton maupun kita tuh ada hal-hal yang memang mungkin dia belum ditahu, jadi bisa kita kasih tahu gitu loh. Bahkan gitu. aktif mencari tahu tuh ada sampai dibuat lagunya ya. Ada lagunya. Lagunya tuh yang kayak aku. Salah. Bukan. Gue udah serius lagi. Bukan. Gue udah serius, gue kira yang ini beneran. Jadi kalau di TN pun udah dibikin lagu yang dimana liriknya itu bertuliskan tidak nunggu diberitahu tapi aktif mencari tahu. Jadi kita memang harus aktif untuk tahu segalanya. Begitu. Kamu nanya. Iya. Prabadika. Harus dipancing. Kalau nggak malu-malu. Harus dipancing. Maklum. Nah, mungkin hadirin yang di rumah penasaran nih sama kenapa sih dulu kita memilih untuk pergi ke SMATN gitu ya. Apakah ada pengaruh dari keluarga atau mungkin pengaruh dari cita-cita ataupun dari diri kita sendiri. Nah, mungkin coba dari Andika dulu nih, mungkin bisa sharing nih. Dulu kenapa sih mau masuk TN? Kenapa sih Dik? Coba. Jadi gue dulu kebetulan bokapnya Bian ya. Enggak. Jadi waktu itu gue kelas 2 SMP waktu itu. Tiba-tiba bokap nyokap gue ngomong sama gue gitu, tiba-tiba diajak ngobrol gitu. Terus mereka bilang, ya kan kamu bentar lagi kelas 3 nih gitu. Mau SMA di mana gitu. Loh, di mana ya? Gue kan nggak tahu ya, bingung juga gue. Terus dia bilang, mereka bilang, ini ada SMA nih, bagus katanya gitu. Hah, namanya apa gitu? Nusantara. Udah dikasih brosurnya gue. Nih namanya gitu. Terus dia boarding school katanya gitu. Oh gitu. Kau mau nggak? Emang di mana gitu? Di Magelang. Ya udahlah nggak apa-apa gue bilang gitu. Kan soalnya bokap gue kan polisi kan. Jadi kata bokap gue, ya paling gitu-gitu doang lah katanya gitu. Seru kok katanya. Ya udah deh, boleh gue bilang gitu. Gue langsung mau. Cepat banget loh ya mendecide itu Dik ya. Iya, gue ya udah gue bilang gitu. Karena gue pengen melihat dunia luar kali ya. Oh keren. Gue suka gue. Tapi kan lu pindah-pindah dulu kan? Iya pindah-pindah gak sih lu? Ya karena pindah-pindah itu, jadi gue pengen yang stay satu tempat aja gitu. Di mana 3 tahun. Iya bener-bener. Gitu. Padahal gue SD sih sebenarnya gak pindah-pindah ya. SD lebih lama tuh 6 tahun. Iya, cuman kan bokap nyokap gue sama aja gitu loh. Gue intensitas gue ditinggal bokap nyokap yang dinas gitu sama aja sama gue di TN gitu. Iya bener-bener. Oh, sedih. Gitu sih kalau. Jangan Kok sedih? Jangan sedih. nangis. Ini bukan sedih gitu sih kalau gue. Lu Bi? Oh kalau gue sama kayak Andika. Cuma bedanya kalau gue tahu TN tuh dari nyokapnya Andika. Loh, jangan-jangan? Jadi guys, mereka sebenarnya adik kakak. Enggak ya. Kalau gue sebenarnya alasannya nggak jauh beda sama Andika. Bokap gue tentara. Terus kayak bokap gue bilang, ya gue SD SMP pindah-pindah. Terus kayak bokap gue ngomong kayak, ya udahlah kamu daripada capek pindah-pindah sekolah ikut-ikut terus gitu-gitu, ya udah SMA ini kamu masuk TN aja gitu loh. Jadi cara kayak, ngomongnya ngikutin logat bokap lu dong. Kamu Hei, saya punya sekolah bagus tuh. Jadi Pak. Terus lo langsung mengiyakan Bi? enggak. Serius, lu di Bali kan waktu itu? Iya, gue nih saking pindah-pindah jauhnya itu ya, gue orang Medan. Tapi waktu itu gue masuknya ya Panda tuh panitia daerah guys. Panda apa Cat? Panitia daerah. Oh panitia daerah, oke. Ya gue masuknya tuh daftarnya dari daerah Bali. Ya gue waktu lagi memang bokap gue lagi bertugas di Bali. Dan memang sebelumnya kakak gue udah mau masuk TN, cuma nggak lulus. Padahal kakak gue lebih pintar dari gue. Oh iya? Ya makanya bapak lu nyogok habis itu kan. Oh beneran? Gak cari kan? Enggak lah sadar. Enggak nyogok, enggak hoki iya. Oh iya. Hoki. Oh kayak gitu sempat daftar TN? Gue baru tahu Kita itu. daftar, cuma nggak masuk. Terus habis itu ya udah kayak alasan tuh bokap gue tadi tuh yang itu kayak yang penting kamu bisa stay di satu tempat untuk SMA ini biar nggak ikut-ikut pindah-pindah terus. Terus ya udah gue kayak ya gas ikut aja gue bilang kan. Terus ya udah akhirnya daftar bla 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 akhirnya masuk. Jujur awal pertama gue kayak nggak keterima nggak apa-apa deh gitu kan. Tapi pas hari di mana pengumuman lumayan deg-degan juga gue kayak iya, anjing masuk gak sih Iya. Pas masuk
ada rada-rada kayak aduh masuk, tapi di sisi lain kayak anjing gue berhasil masuk, kayak gitu perasaan gue. Ya gitu sih kalau gue. Ya kan lu nggak cuma hoki juga kan, maksudnya lu tetap belajar juga kan buat Enggak. masuk TN. Iya. Gila, pastilah gila masuk TN susah, maksudnya Iyalah. udah nggak bisa via jalur apapun, Nggak harus ada, dari iya. prestasi. Benar. Memang ya pasti. Tapi lu langsung mengiyakan ya, langsung mengiyakan bokap nyuruh gitu, terus iya juga ya. Karena menurut gue keluarga nomor 1. Anjay. Wah gila. Soalnya kalau gue ceritanya beda banget. Gue boleh cerita nggak? Boleh dong. Ayo dah. Ada ya Richard. Nggak boleh gitu dong. Dik. Oh iya. Enggak kalau Tapi kalau gue kebaca ya. Maaf. Dia pas ngomong ayo dik, gue udah ngeliatin dia. Satu. ya udah gue nyanyi aja di sini ya. Iya, jangan. Mending lu cerita deh. Oh tadi kan ini backgroundnya bokapnya polisi, kalau bokap gue tentara. Iya. Nah Angkatan darat. kebetulan gue tentara juga dari angkatan laut. Iya. Kalau gue sih nolak, jelas banget gue nolak. Soalnya gue 4 bersaudara, gue anak kedua. Abang gue itu emang kita pindah-pindah juga. Nah cuman abang gue nggak tahu kenapa dari awal tuh udah ngincer TN banget dan disupport bokap juga kan. Bokap yang nyuruh, abang gue semangat banget dia masuk TN. Nah gue sama abang gue beda 2 tahun. Jadi dari SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 gue dipaksa masuk TN terus. Padahal gue sebenarnya nggak ada interest masuk TN sama sekali. Terus gue mikir anjing kayaknya jodoh gue di TN deh. Akhirnya gue masuk TN. Nggak ada. Tapi bener ya? Iya tapi bener. Nggak. Terus abis itu gue dipaksa kayak harus masuk TN. Ah ngapain masuk TN? Gue pengennya SMA 1 Bogor, SMA nomor 1 di Bogor kan. Terus gue daftar SMA 1 Bogor dan gue keterima asli. Jadi di antara teman-teman gue berenam yang terima dua orang, salah satunya gue masuk SMA 1. Ya, gue dulu lumayan pinter lah, bukannya sombong ya tapi fakta, tolong bedain. Nah habis itu udah tuh gue santai-santai. Gue inget banget pada satu malam gue jam 10 gue masih main HP. Terus gue udah ngomong ngedeklar ke bokap nyokap gue nggak mau masuk TN sama sekali. Gue pengen masuk SMA 1. Bahkan di situ gue udah daftar ulang. Nah terus nyokap gue ngomong, Mas Ian mau, kan gue dipanggil Ian kan, Mas Ian mau masuk TN nggak? Enggak, aku nggak mau masuk TN, aku maunya SMA 1. Udah gue lanjut main HP lagi. Terus bilang, terus nyokap gue ngomong sambil nonton TV kan, ya nggak masalah sih, ibu dukung keputusan Mas Ian apa aja. Anjing jadi pengen nangis gue. Enggak aja. Ibu dukung Mas Ian mau masuk mana aja. Cuman ibu sama bapak lebih bangga Mas Ian masuk TN. Nah di situ gue biasa aja. Enggak. Tetap SMA 1 kan? Tetap SMA 1. Nah di situ gue mikir anjir gue selama ini mungkin sering ngelawan orang tua, sering nggak dengerin mereka. Apa susahnya sih ngeyain permintaan mereka yang cuma satu masuk TN itu. Terus kayak ya udah terserah deh. Tapi sebelumnya waktu gue di tes TN itu gue disuruh-suruh, bahkan gue sampai nggak ikut acara terakhirnya kelas gue di puncak gara-gara gue ikut TN, dan itu gue sampai nangis-nangis. Aku nggak mau masuk TN, kenapa sih paksa-paksa gitu-gitu waktu tes kesehatan gitu-gitu. Nah pas malam itu gue mikir yaudah deh coba masuk TN. Habis itu gue kayak ngasih tau ke teman-teman gue semua kayak gue bakal masuk TN, gue bakal berpisah sama kalian sedih-sedihan gitu. Terus kayak sampai gue masuk TN pun gue beban. Tau gak sampai kan kita pandai Jakarta ya Cat ya, naik bus. Tau gak gue berharap apa? Mobil itu kecelakaan. Lu aja. Beneran. Ya kenapa lu aja naik bus itu kalau gitu? Bukan, maksudnya gue naik busnya. Iya makanya. Ya maksudnya bukan kecelakaan parah, maksudnya kecelakaan bannya kenapa-napa sehingga ngepending kita ke TN. Terus gue punya waktu untuk memikir balik lagi ke rumah. Segitunya gue nggak pengen ya. Asli. Asli gue segitu ya. Terus ya akhirnya long story short jadi gitu. Kalau lu gimana Cak? Oke. Kan lu backgroundnya beda sendiri nih kayak gini. Soalnya kalau kita bertiga kan jelas gara-gara bokap kita ya itu. Oh gue kira gara-gara kita pribumi. Bukan. Tapi kalau lu kan bokap lu guru bahasa Mandarin. Bukan. Oke. Jadi dulu sih bokap gua itu yang nawarin. Bokap gua taunya dari saudaranya. Jadi om gua. Siapa Itu ngasih tau namanya? bokap gua. Siapa namanya? Pak Teguh. Oh Pak Teguh. Oke terus. Sehat Om Teguh. Sehat. Sekarang di mana, Syukur, Cat, Om Teguh? syukur. Sehat walafiat. Oh, iya. Nah, waktu itu sih Terakhir gua ketemu udah- Pak Teguh kapan? beberapa minggu yang lalu ya. Oke Pak Teguh silakan. Salah. semuanya lihat ke kamera, lihat halo Pak Teguh. Lanjut. Nah, waktu itu gue sih udah diterima di SMA negeri dekat Blok M. Apa namanya? Satu Bogor. Serius. Lebih baik jangan Blok-nya disebut. ke Bogor. Lu Lebih masuk baik SMA 6, 8. satunya lagi. 7. Yang bagus apa sih? 70. SMA 70. Anjir emang pinter nih orang. Jadi emang backgroundnya di sini yang jenius Richard sih. Iya, dia doang. Iya. Terus gue masuk SMAK 1 Tanjung Duren. Nah, terus baru satu lagi bokap gue nawarin ini. Nah, cuman kenapa akhirnya gue memilih yang TN? Karena
Dulu waktu gue SMP badan gue kecil tuh, terus gue lihat wah sekolah semi militer nih, gue berharap wah gue masuk sini badan gue jadi gede nih. Wah emang beda. Beda banget ya background masing-masing masuk TN ya. Berantakan nih cerita. Yang satu iya aja, yang satu gua Ibaratnya nolak banget, ini- yang satu ini lempeng. Ini lempeng aja. Yang ini hokinya gede. Yang ini rebel. Rebel gila gak mau. Gua nolak. Kalau yang ini emang niat. Emang niat ya. Terus bener badannya gede, Tapi? tapi kayaknya emang karena puber aja sih, belum puber. badannya gede, yang lain kecil. Apanya? Hatinya. jadi Kelingking, pelit ya, gitu. jadi jahat. Oh enggak, tapi enggak. Dia Iya, enggak, dia baik keluar banget. dalam deh. Masa sih, Cat? Tapi gede kan, Cat? Hatinya. Pola pikir atau gimana? Hati Pola lu. pikir. Oke, terus. Iya, terus ya gitu sih. Anti klimaks ya. Enggak, tapi kalau boleh tahu Pak Manu kenapa rekomendasiin Paman. itu ya TN ya? Maksudnya kan dari sipil banget terus ke rekomendasi ke TN. Nah, kebetulan bokap gua sama om gua itu, dia itu mereka sama-sama dulu sekolah asrama gitu, sekolah Oh. asrama. Terus mereka kayaknya ngelihat oh sekolah asrama nih bagus nih, apa kayak ngajarin disiplin, terus habis itu kekeluargaan gitu. Jadi mereka bilang udahlah samain lah sama kita mungkin gitu ya. Iya, Jadi iya. udah apa namanya asrama aja gitu. Menarik. Tapi kalian yang iya aja, kalian tahu kan ini sekolah semi militer dan asrama? Tahu lah. Tahu? Bi, lu juga tahu? Lu kaget dong nginep. Kok gue nginep kagak balik? Gue tahu kira lah. PP Jakarta Magelang. Gue tahu. Yang gue kaget, Ayam. Sakit anjir. Belum. EKT berlebihan. berlebihan. Udah telat. Sorry. Enggak, kalau gue yang kaget ini pas kita habis interview, gue kira kan kita pulang lagi. Oh iya, yang 3 hari ya, 3 hari. Iya, terus ternyata kan tiba-tiba habis itu ngambil backlog pulang. Orang tua pulang kan? Oh iya, Itu gue benar, kaget. benar. Anjing, Backlog gua tuh apa, langsung Cat? tinggal- Nah, backlog apa, Cat? Waduh, gue udah lupa juga. Bagian logistik. Bagian Oh, logistik. bagian. Pembagian. Jadi kalau backlog yang pas kita di pembagian itu kita dapat ember ya, spray, sarung bantal, Semuanya lah. Iya, gitu-gitu. kaos dalam, celana dalam. Nah, kita dapat kayak gitu dulu. Nah, jadi kalian bayangin kayak siang itu tes interview, tiba-tiba ya udah selesai interview keluar biasa ketemu orang tua lagi, tapi masih di TN-nya. Sampai sore terus tiba-tiba ini ada pengumuman gitu, iya bagi orang tua siswa gini-gini harap meninggalkan anaknya. Terus disuruh pulang orang tuanya. Terus di situ gue kaget kayak, hah? Pulang orang tua. Terus gue tinggal di sini. Udah. Terus kayak gue langsung kaget karena gue bener-bener ini. Oh lu kayak gak Lu nangis siap aja ya? tiba-tiba ditinggal ya? Hah? Kayak gak siap ditinggal kan? Iya, gue gak siap ditinggal. Gue lebih gak siap. Gue gak bawa handuk, gue gak bawa sabun. Kan udah dikasih. Oh iya dikasih. Dikasih. Tapi kan sabun sama ini Sabun enggak. ya. Iya. Minta. Itu gue kaget. Masih thanksin ya. Dari kelas 1 udah minta-minta nih gue pikir. Karena canda ya udah dicapin gue. Cuma itu tadi kagetnya kayak bener-bener di hari itu tuh disuruh langsung nginep. Gue kagetnya di situ. Tapi ngomongin waktu habis masuk TN ya. Ekspektasi lu gimana tuh waktu lu masuk TN? Apakah sesuai dengan sebelumnya? Apa yang kita pikirkan Apakah apakah di TN sama yang kita bayangkan itu sama Iya, gitu sabar, loh. sabar. Kalau gue malah kebalik, apa yang gue takutin itu terjadi semua. Oh, Kebanyakan demi apa? keseringan gitu sih. Iya, ya maksudnya kan belum tentu. gue nggak mau masuk TN banget. Yang gue pikir anjir nih bakal disiplin banget. Ini senioritasnya tinggi, abangnya galak-galak semua. Wajar karena kan abang lu udah di situ jadi lu udah tahu. Iya, di-spoilerin ya. Iya, kalau kita kan nggak ada Abang yang gue yang tahu. botak gitu-gitu, Iya, benar-benar. kalau kita kan nggak ada yang tahu. Kalau lu udah pasti tahu karena abang lu kan udah di situ. udah Nah, cerita. cuman yang di luar ekspektasi gue dapetin teman itu sih. Oh iya itu udah pasti. Masa lu nggak buat teman sih itu? Iya, maksudnya gue ternyata gue pikir kayak teman bestie for life gue tuh SMP doang. Tapi gimana? waktu jadi casis calon siswa, tuh kayak ini gue nggak sendiri, ternyata sedihnya bareng-bareng. Bahkan gue dengerin lagu Project Pop yang Ingatlah Hari Ini tuh sampai gue nangis gitu di Graha di Graha pertama kali. Oh yang pas Segitu baru- nggak maunya baru gue, datang. bener. Kayak gue tapi gak ada inisiasi buat cabut ya, karena gue prinsip gue tidak pernah menyerah. Don't be a quitter. Waduh. Lihat kamera 3-3-nya dong. Tunjuk. Keren. 1. Iya dah. Keren. Tapi Iya, ngomongin sulit. ekspektasi Iya, yang tadi balik. gimana kalau Nah, dari coba. Bian atau Nggak boleh Dika? lah narkoba dong ekspektasi. Ekstasi. Salah. Kalau gue di pikiran gue gak ada kepikiran apa-apa sih. Maksudnya gue kayak gue masuk aja udah.
nanti yang di dalam kayak gimana ya udah kayak gitu. Gue nggak ada kayak nanti di sana disiplin. Gue nggak ada pikiran kayak gitu ya. Maksudnya disiplin udah pasti kan, itu udah ya normal lah. Tapi kayak ya udah gue nggak ada pikiran apa, ekspektasi gue nggak gimana banget, ya udah gitu aja udah. Jadi gue masuk lempeng aja udah. Oh gini. Kalau gue sesuai ekspektasi. Jadi apa yang gue bayar itu yang gue dapet. Udah bayar sendiri tuh. Jadi Andika itu pebisnis dari umur 5 tahun ya. Enggak dong, enggak ya gitu. Jadi keluarga gue udah ngasih tahu ke gue TN tuh kayak gimana. Walaupun mereka bukan alumni TN ya. Cuman mungkin junior bokap gue kali ya. Oh iya. Tahu kali. Lu jelasin juga dong. Jadi yang bapaknya Dika tuh hitungannya angkatannya muda ya. Waktu itu. Ya sampai sekarang. Jadi dia masih berdempetan sama alumni TN angkatan 1. Jadi Ya, sebenarnya tahu dong pasti, lumayan ya lah. kan? Beda 7 tahun, 8 tahun. Jauh. Iya dong. Kalau beda 5 tahun. 97 lulus ya. Oh 97 paling muda ya TN. Iyalah, 90, 93. Lulusan TN paling 93 tambah 3 apa 4 gitu kan. 95 setahu gua. Enggak, 6 paling enggak. Mari kita sambut Abang. Enggak dong, belum ada. Iya. Ya gitu, jadi masih sempat ketemu mungkin terus cerita-cerita gitu. Kalau lu gimana, Chat? Kalau gue kaget sih. Gue kan cuma tahu pokoknya semi militer kan. Semi militer. Ternyata kita ada di awal ternyata 3 bulan pertama ada namanya PDK. Itu gue baru tahu tuh. Jadi buat yang belum tahu nih hadirin di rumah, jadi PDK tuh 3 bulan pertama masuk TN itu Kepanjangannya, Chat. Kepanjangan PDK apaan? Ayo, apa Dik? Pendidikan dasar kedisiplinan. Kepemimpinan. Kedisiplinan. PDKK, kedisiplinan kepemimpinan. PDKK? Ayo lanjut, Chat. Kita nggak boleh ketemu orang tua sama sekali ya 3 bulan pertama. Terus gue baru tahu ternyata semi militer tuh harus bangun setiap pagi tuh jam 5. Terus lari ya kan. Terus nyuci. Semua sendiri gitu. Dan nggak boleh bawa HP selama 3 tahun. Gue udah diterima baru gue tahu tuh. Udah gue ambil dulu ternyata 3 tahun nggak boleh bawa HP. Tapi itu ada rasa menyesal nggak kalau lu? Tapi gue penasaran sih. Oh tetap penasaran ya? Lu penasaran kan kenapa badan gue nggak gede-gede gitu kan? Itu juga. Enggak, kalau gue sih keponya ini apa namanya? Lu kan dari perspektif akademisi gitu kan, kayak lu pinter dari SMP-nya, lu masuk TN yang tiba-tiba disiplin gitu, jadi gimana? Chat? Karena kalau sebenarnya gue juga biasa aja sih, mungkin dulu gue rajin, cuman nggak cukup rajin ataupun nggak cukup pinter gitu ya, kalau mau kan maksudnya orang kan pingin improvisasi diri gitu kan, juga orang mungkin waktu itu gue pingin improve kedisiplinan, pingin improve aspek lainnya lah yang mungkin cuma bisa didapat di TN waktu itu gitu. Dan lu dapetin? Dapetin dong. Nah, tadi kan udah ngebahas nih sebelum masuk TN. Nah, setelah lulus dari TN, kalian ngerasa nggak sih dampaknya buat kehidupan kalian? Dan mungkin bisa sharing juga nih setelah lulus dari TN, gimana sih cerita hidup kalian gitu. Wah, jujur kita ngerasa banget ya. Sampai sekarang kita bangun 4:30 pagi, lari pagi. Gimana tuh? Tapi ini kalau gue sih banyak lah yang bisa diambil. Enggak, tapi kalau maksudnya enggak cuman hal itu doang. Maksudnya dalam hal lu mengambil keputusan. Jadi lebih jadi orang Rusia. Orangnya lebih yakin aja gitu, lebih pede gitu. Tapi kalau Andika real case-nya dia tuh kalau makan nasinya sampai bersih sampai sekarang. Cenderung kelaparan lebih tepatnya. Yes. Sama kalau misalkan dimarahin biasa aja gue. Udah kebal ya. Kalau udah kerjaan nih. Dimarahin bos biasa aja. Besok dipecat dikasih ya. Ya maksudnya nggak boleh kalau harus gak biasa, harus introspeksi. Harus ketawanya gimana? Harus ada ketawa karir. Ketawa rikak. Lanjut. Lebih kalau gue efek masuk TN sampai kehidupan gue setelah lulus ya, kan gitu kan pertanyaannya. Kalau gue banyak. Dulu gue tuh orangnya setelah gue, jadi kan kalau misalnya waktu gue SMP gitu, dari SD deh sampai SMP gitu kan gue pindah-pindah. Jadi memang apalagi dulu sosial media belum ada, jelas. Lu connect ke teman-teman lu yang udah lama itu ya udah, kalau udah selesai udah lu pindah ya udah hilang, lost contact ya kan. Jadi gue dulu tipikal orangnya yang kayak ya susah lah dapat teman, berteman deket tuh susah. Dan gue cenderung gara-gara gue susah dapat teman jadinya gue agak pendiam. Nah,
Bohong. Sorry gue gak kuat. Denger dia bilang rada pendiam gue gak kuat. Enggak, ternyata itu kan pendiam kan. Dulu ya, itu dulu. Dalam itu ternyata gue pendiam. Ternyata setelah gue masuk TN, true color gue keluar. Oh, ternyata gue orang berisik. Your true color. Nanti copyright dik. Oh iya. Oke. Nah, jadi ternyata setelah gue masuk TN ya teman gue itu aja selama 3 tahun. Dan ternyata keluar gitu loh aslinya gue tuh ternyata orangnya bacot, orangnya berisik ya, orangnya kayak banyak ngomong, ngelawak gue orangnya. Kayak gitu karena memang sebenarnya ya bokap gue memang pendiam lah. Tapi kalau nyokap gue memang orangnya anak nongkrong juga lah, ibaratnya kalau nyokap gue tuh emang berisik juga. Ya nggak usah anak tongkrongan teman-teman dia, sama teman-teman gue aja dia nongkrong. Iya kan, dan ini pada tahu, kecuali Richard. Oh ini gue baru tahu sih. Jadi kasaran lu SMP introvert gitu bi? Gue nggak tahu ya introvert apa penjelasannya gimana ya. Tapi kayak ya udah teman-teman gue, lu paham gak sih teman-teman lu yang kayak cuma barisan belakang. Beda banget sama lu di TN yang semuanya bisa mingle. Kalau di TN bener-bener kan badut lah ibaratnya, ketawa sana sini gitu kan. Kalau gue kan kerjanya ngoceh gitu, kan udah pada tahu lah kayak gimana. Kalau gue SMP tuh bener-bener kayak badut juga. Iya teman gue, iya badut, tapi badutnya kayak yang diem. ada account. Masih baru yang dibully. Kasian. Makanya dia masuk TN ya. Di Bali aku gak kuat di Bali. Biar badan gue gede. Oh, makanya lu di TN ngebully orang, lu balas dendam ya? Dika. Parah lu. Enggak ada pembulian, enggak boleh. Enggak boleh. Pembulian itu sesuatu yang salah dan tidak boleh. Karena gue orang berisik, gue selalu merangkul teman-teman gue yang pendiam. Betul. Enggak, tapi biar tambah diem. Terus gue dibekep. Enggak ya. Kalau efeknya begitu. Jadi kehidupan setelah lulusnya ya ternyata begini, teman gue ya untungnya ya banyak. Setiap kali pun gue ketemu orang-orang baru, maksudnya bukan anak-anak TN gitu, ya gue lebih gampang lah untuk mencairkan suasana bukan mencocokkan diri ngomongnya, lebih mencocok tanam. Itu dia. Bukan friendly juga apa ya ngomongnya. Ya gitulah, pokoknya lebih gampang deket sama orang lah, gimana cara ngobrolnya, gue lebih paham mengerti orang. Itu karena gitu. lu aktif mencari tahu sih. Parah. Jiwa lu dari awal udah aktif mencari tahu. Iya, makanya gue bikin podcast aktif mencari duit. Iya, ini jadi duit. Biar dapat duit. Biar dapat duit sih. Iya, jadi gue ini bahas aja. Jadi gue supel kali ya. Jadi kayak supel, gampang. Suplemen tuh. Suplemen. Gede tuh otot. Hah? Ya jadi efeknya gitu. Terus kayak jadi gue lebih pas di TN tuh, jadi gue sampai keluar TN pun lulus ya, gue jadi lebih orangnya jadi lebih bener, baru sadar juga sih gue. terbuka. Kalau gue ngerasanya kayak gini sih, Bi. Gue dulu SMP mungkin nggak ekstrovert banget, tapi temen gue itu aja. Dan gue masuk ke kalangan golongan yang gak gaul banget lah kasarannya. Sebenarnya itu ketakutan gue juga masuk TN sebenarnya, apakah gue menjadi orang yang pendiam lagi, teman gue itu aja. Tapi ternyata nggak sama sekali. Mungkin karena culture-nya di TN tuh orangnya campur semua kan, dari Sabang sampai Merauke, nggak orang Jakarta semua, tapi semua daerah tuh pasti ada perwakilannya dan mereka punya karakter masing-masing beda. Jadi kayak dari situ gue ngerasa gue bisa deket sama orang Merauke, gue bisa deket sama orang Aceh, gue bisa deket sama orang Medan, orang Bali dan lain-lain tuh kayak setelah impact masuk TN-nya tuh kayak berarti gue bisa mingle sama orang lain juga nih sebenarnya. Sebenarnya gitu. bukan kita bukan berarti kita bisa cocok, tapi kita mempelajari orang. Bener, jadi ada variasi orang tuh beda-beda. Iya, ternyata kalau kita dengan orang yang dari sini kita jadi bisa menyesuaikan diri kita. Kalau misalnya asalnya dari Medan mungkin yang ngomongnya keras apa gimana. Misalkan kalau gue kayak orang Medan, mungkin Prabadika orang Sunda lebih lembut. Iya, sama lebih terus ini gara-gara biar orang Medan gini-gini, dia mempelajari gue. Next time mungkin dia ketemu orang yang bukan TN orang Medan, dia udah lebih tahu cara dia menyesuaikan dirinya. Open minded lah ya. Jadi open minded sama open BO. Backing online kan? Oh iya, itu. Kalau ketangkep, ketilang baru kita open BO kan, backing online. Iya. Nggak boleh juga. Kalau ketilang, tilang aja. Ngapain lu nyari backingan? Nggak apa-apa. Enggak, ditilang nggak apa-apa. Ini ada anaknya polisi nih. Ditilang nggak apa-apa anjir. Ya wajar, yang penting kita bertanggung jawab sama kesalahan kita. Iya. Nah itu juga tuh, kita bertanggung jawab sama kesalahan. Dulu juga kan
setiap kita buat kesalahan apa ya kita harus tanggung jawab. Iya. Kita tahu konsekuensinya gitu loh. Konsekuensi tuh nyantol banget di otak gue. Bener. Bahkan kita ada satu salah, satu geraha tuh bisa kena ya. Nah, Maksudnya betul. satu kelas atau apa. Jadi kita belajar untuk mengingatkan orang tidak melakukan kesalahan juga. Iya, betul. Karena impact-nya nggak cuma buat mereka, tapi bisa ke society Yang lain. juga. Betul. Itu keren banget sih. Iya, hebat ya, Mbak. Ya gue bangga sih lulusan ini. Gue juga bangga. Lulusan Prasmul. Maksudnya lulusan Lu TN. juga Bangga Prasmul. juga sama bangga Prasmul lah, kan pasti. kuliah Kan gue. udah sama. Iya. Nah kalau Richard setelah lulus dapat nggak lu badan gede? Wah, dapet dong. Mana coba. tunjukin. Kalau Yang gue gede sih yang lain mungkin ya? Dapet. Hah? Yang gede yang lain. Waduh, Otaknya. Pola pikir. Bener, pola pikirnya gede. Gede, Iya. jadi Genius luas dia. dia. Betul gitu. jenis. Kalau gue dapet banget sih dampaknya dari TN gitu ya. Gimana gue bisa akhirnya dari situ masuk ke kampus yang pakai jaket kuning. Ih, keren. Terus Iya. habis itu dapat beasiswa untuk lanjut S2 gitu ya di Tiongkok. Oh, Iya. sangat. Itu ngomongnya pakai bahasa apa, Cut? Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oh, ya, asik ah. Cincung. Wing Bahasa Chun, Cina dong. Ip Man. Thailand itu. Ningnang song, ningnang swing. Lagian itu Vietnam. Ayo lanjut. Terus dari situ gue bisa dapat pekerjaan yang baik gitu di Tiongkok. Jadi jadi dulu sempat kerja juga di Tiongkok. Terus habis itu lanjut di startup besar di Indonesia. Terus juga sempat kerja di sebuah Kalau nggak ada nggak usah ngarang, Cat. Enggak, ini bener Kok ini. kayaknya udah mulai ngarang Iya, sih. bener. kerja yang berhubungan dengan pemerintahan gitu ya. Gila, cari aja di LinkedIn-nya Richard Henok Iya, Kurniawan. silakan dicari, ini nggak bohong. Tapi beneran. ada fun fact ya. Jadi si Richard Henok ini waktu yang di jaket kuning itu, dia jadi ketua angkatan ya. Di ini ya dia Di apa? fakultasnya dia ya. Fakultas lu ya? Fakultas apa ini? Dan Richard ini lulusan tercepat fakultasnya seumur hidupnya Nggak, UI. tapi ini kocak fun fact-nya. Jadi dia ini ketua angkatan di situ. Terus gue sempet nanya, kok lu bisa jadi ketua angkatan di situ? Iya karena gue TN. Ah serius? Anjir keren banget tuh, Cat. Itu kan bercanda, Pak. Itu kan bercanda. Oh dia bukan ketua angkatan beneran? Bercanda. Tapi beneran ketua angkatan kan lu? Iya. Iya beneran. Anjir keren banget. Cat, gua Gila, jadi- kepemimpinannya tuh udah Iya emang dapat luar banget. banget. Waktu Iya. gue jujur waktu gue masuk Prasmul, gue juga mikir, anjir gue fix jadi ketua angkatan nih. Ternyata jauh dari ekspektasi gue. Jadi emang malah main mulu. Iya, beda kali ya. Mungkin Richard awalnya Gue jadi juga lihat Richard, gue jadi pede sih waktu itu mau jadi ini ketua angkatan. ketua angkatan UI, tapi padahal gue binus. sorry. Andika kuliah di mana, Dik? Oh, Sunik juga. Oh, iya. online. Iya. Enggak apa. Udah selesai belum ceritanya belum? Apalagi ya? Mungkin kenapa gitu ya? Kenapa bisa begitu maksudnya? Karena kedisiplinan itu sih, kedisiplinan itu. Enggak, tapi ini contoh nyata-nyatain banget di Richard tuh, dia lulusan tercepat di fakultasnya ya, 3,5 tahun lu ya. Beneran kan itu? Lu Iya. tercepat kan? Jadi yang waktu itu sih Ah. katanya yang lulus 3 tahun ada 3 orang gitu di kampus itu. Oh, lu salah satunya. Apa gue yang keempat gitu mungkin? Ya. Wah, Oh, maksudnya sebelum lu ada 3 orang. Iya, Yang lulus udah 3 lama-lama tahun. tuh. Iya. lulus 3 tahun bukan 3,5 tahun. 3. Anjing, sama dong, gue juga 3 tahun. Sama 3 tahun lebih dari 3 tahun lebih seharusnya kan. Aku dibuka sih. Enggak boleh. Oh, 2 tahun. Dilebihin. Nggak terima. Gak boleh, 2 dong. 1,5 lah. Ya tapi ngomongin background apa namanya yang dilakukan sekarang juga gue ngerasa impact-nya gede banget sih. Jadi karena dari dulu kita disuruh apa namanya respect-nya tinggi, aktif mencari taunya tinggi, tingkat keinginan tahu kita tinggi, itu kebawa sampai kerjaan gue sekarang juga. Kebetulan gue usaha ya, jadi diusahakan lebih general lagi kan. Jadi ilmu-ilmu TN tuh kepake banget menurut gue dari segi kepemimpinannya, bagaimana cara ngebuat keputusannya, bagaimana cara ngehandle orang, itu sangat kepake kalau dari gue. Di luar kuliah-kuliah gue juga ya, tapi dasar pondasinya tuh dapatnya dari TN. Nah, terus itu kalau ini kan kita ngomong kebanyakan kan di diri kitanya maksudnya kan. Kalau menurut gue di luar eksternal kitanya itu alumninya pun
setelah lulus ini sangat-sangat ini juga kan banyak iya, pengaruh benar. untuk alumninya maksudnya. Benar. Ikastara itu kan. Jadi Ikastara tuh Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara ya. iya, jadi itu eksternal kita lah. Kalau kita kan ya jelas, kalau tadi internal kita ya kita disiplin bla bla bla. Tapi kalau dari eksternalnya ya itu alumni TN itu juga sangat-sangat membantu, mau dalam hal apapun. Misalnya kerjaan kita bisa tanya abang-abang, mau dalam hal pergaulan sama abang-abang juga itu sangat-sangat membantu. Bahkan nasihat juga kita minta nasihat, abang-abang juga sangat open untuk kita, itulah kalau eksternalnya. Iya, gitu. sama kayak misalnya ADTN ngasih kita pertanyaan juga pasti kita bakal jawab juga kan, dengan senang hati ngebantu gitu loh setelah TN. Nah itulah kenapa kita bikin aktif mencari tahu ini, karena kita tuh cinta banget sama TN. banget. Setuju banget, dan mungkin kita bisa menjadi mungkin yang disebutin Bian, banyak alumni TN yang sudah bersinar ya, mungkin kita dengan ngebuat ini harapan kita bisa menjadi yang bersinar juga, bahkan membantu orang-orang nge-elevate apapun yang dilakuin gitu loh. Mungkin kita bisa mempererat lagi yang tadinya udah erat, Ikastara kita eratin lagi. Jadi dan kita pun sebagai adik ditarik misalnya sama abang kita gitu, misalnya kita dibantu apa gimana, dan kita sebagai yang udah dibantu pun kita mempunyai kewajiban juga untuk membantu yang di bawah juga gitu loh. Itulah mencari tahu, benar. Ikastaran kita. Dan itu salah satunya kenapa kami berempat bikin ini, karena itu tadi kami ingin membantu, mau ayah mau bantu abah, mau karena ya pengen Ikastara ini juga sangat-sangat ya bersinar lah semua yang belum ya bukan tidak belum mungkin menemukan ininya dia, sinarnya dia, ya kita bisa bantu. Gak cuma abang-abang, rekan, ya, ADTN, semua rekan semuanya. semua, gitu. Karena visi utama Aktif Mencari Tahu tuh apa? Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Tepuk tangan semuanya. Makanya tolong semuanya jangan lupa di subscribe, Di follow. kan? Gimana kita mau membantu yang bawah kalau kita nggak ada yang nonton gitu? Masalahnya kita aja nggak, lo aja belum follow. Ya follow baru Andika sama studio kita. Itu. Oke. Nah mungkin ke pertanyaan terakhir ya sebelum penutup. Nah jadi ntar anak lu mau masukin TN nggak? Mau. Gue mau. Kenapa? Mau. Soalnya gue mau anak gue ngerasain punya Bapak. Bener. Udah. Soalnya gue mau anak gue manggil gue bang. Keren gue lagi tadi. Gue udah mau itu lagi tadi. Ya gue mau dia ngerasain apa yang gue rasain sih. Jadi punya keluarga di luar keluarga inti yang bisa bantu lu kapan aja, walaupun mungkin nggak di ayo mungkin nggak cuma di TN doang, cuman maksudnya di TN tuh lu bener-bener yang bangun tidur buka mata tutup mata buka mata lagi itu aja orangnya. Ya gue pengen kayak gitu sih. Bener. Kalau gue sih pengen anak gue masuk TN, dijawab ya pengen lah pasti, karena menurut gue tidak, kalau buat gue ini gue nggak tahu kalau orang tua yang lain, kalau buat gue tidak semuanya pelajaran itu tuh dalam hal akademis, tapi juga dalam hal kehidupan. Kayak yang gue rasakan kemarin masuk TN, ya gue punya teman, gimana cara menghandle orang itu tadi, kayak menyesuaikan diri bla bla bla, itu menurut gue salah satu hal yang paling penting lah. Gue kadang-kadang mikir gitu, anak gue nggak perlu terlalu pinter lebay gimana ya, yang penting kayak kehidupan sosialnya bagus, orangnya kreatif gitu-gitu loh, kayak diterima di lingkungan dia. Kalau bisa pun dia di lingkungan dia sesuatu orang yang salah satu yang menonjol lah kan gitu. Jadi kayak gue seneng aja kayak kalau misalnya anak gue misalnya amin punya usaha gitu, dia bisa bantu teman-temannya, terus kayak misalnya nongkrong pun nanti di rumah gue, jadi anak gue tuh sesuatu yang menonjol gitu. Itu salah satu poin, pengen anak gue tuh jadi orang kayak gitu sih. Kayak nggak perlu anak gue juara 1 terus IP 4 gitu, ya nggak IP 2 atau 1 juga ya, nggak, jangan Dan kayak bapaknya kan maksudnya. Buka kartu. Jualin gue kesini semua ya, jualin semua ya kayak gitu. Jadi gue pengen tuh kayak gitu, jadi tidak semuanya tentang akademis tapi juga kehidupan. Iya, kalau gue sih ya gue tidak memaksa anak gue ya untuk masuk. Kalau Aurora dengar, kebetulan anak gue namanya Aurora ya. Aurora. Fun fact loh, anak gue namanya Aurora karena nama angkatan kita Aurora. Kenapa lu ngasih nama anak lu ada Auroranya? Karena kebetulan istri gue seangkatan gue juga, seangkatan kita mantap. juga. Nah terus yang kedua, Aurora kan banyak cahayanya juga, bisa memperindah, bisa dinikmati banyak orang in positive way ya. Maksudnya bisa berimpact bagus ke orang lain juga. Dan selain mencerminkan juga ke, ya maksudnya gue sesayang itu sama angkatan, sampai gue harus mencari satu buangan sayang gue ketika kalian misalnya udah punya kesibukan masing-masing dan gue nggak bisa dapat kasih sayang ke kalian lagi, ya berarti ke anak gue. Jangan nangis. Karena anak gue nggak mungkin gue lepas juga kan gitu. Cuman kalau di luar
gue tidak memaksa anak gue masuk mana, tapi kalau misalnya pertanyaannya mau apa enggak, gue sih pengen banget anak gue masuk TN karena kebetulan dia kan perempuan dan istri gue anak TN perempuan dan dia menurut gue menjadi pribadi yang sangat bagus kasarannya kayak gitu dan gue pengen banget dia menjadi sesuatu yang seperti minimal si ibunya bahkan bisa lebih lagi. Amin. Kayak gitu. Amin. Oke, tanpa sepengetahuan Prabadika ya. Ya, sudah datangkan. Aisyah Aurora. Sudah datangkan. Siapa? Mbaknya. Belum bisa Papanya jalan. Bian. Bapaknya Bian. Hubungannya apa? Nggak ada. Hubungannya apa? Plot Titus twist. pulang. Bokapnya Bian bawa anak gue. Salah ya? Itu bukan bokap gue, itu nyokap gue. Oh iya, maaf. Tapi mirip kan? Hah? Mirip kan? Tapi lu kangen gak sama nyokap lu? Iya, kangen. Enggak, ini urusannya TN nyokap gue. Ini ngapain flashback ke nyokap? Enggak, bukan berarti gue gak deket ya nyokap gue. Bukan, gue gak ada masalah sama nyokap gue. Nyokap gue tapi udah Udah pergi, bahagia dia, udah bahagia. Terus gimana chat lu? Pak Teguh bangga gak lu masuk TN? Bangga sekali dong. Ingat gak Pak Teguh siapa? Ingat. Yang berenangnya cepat sekali ya. Siapa? Salah ya. Yang kebanyakan makan sarden itu. Oke, nanti ada videonya di sini. Bukan. Pak Teguh tuh yang ini. Golden Ways. Ya. Oh ya, terus tadi tahu Oh ya, chat. tentunya dong. Tentunya Karena gue apa? juga pingin anak gue badannya gede. Wih. Enggak tahu udah lahir badannya gede. Nanti Iya. mau masukin mana ntar? Ya, Alasan kalau Ada apa sih dengan badan gede? Lu kan juga pernah nanya ini kan? Karena gue tuh fansnya Adera ya. Tapi itu ada di episode selanjutnya. Oke. Jadi kebetulan ini episode perdana kita ya. Dia bikin topik sendiri. Kita kasih spoiler dulu. Iya. Jadi ini episode perdana kita. Satu episode nanti akan membahas hubungan Richard dengan Aderai. Kalau sebagai fans gitu. Tapi ada satu quote Adera yang bagus banget tau. Apa Apa tuh? tuh? Dia bilang kalau kita sakit, kita cuma mau sehat. Kalau kita sehat, kita Cuma mau mau banyak sakit. hal. Ngerti nggak? Oh, iya, Jadi betul. usahain kita sehat banget. Soalnya kalau misalnya kita sehat, kita mau ya banyak nih. Oh, Tapi iya, kalau kita sakit, cuma mau satu. Iya, cuma sehat mau doang. Betul. Jadi kita harus bersyukur kalau kita sehat. Betul. Lanjut. Hubungannya Aderai sama badan gede sama Richard apa? Sehat. Sehat. Soalnya Richard sehat gitu ya, senang, bahagia. Hubungannya sama TN lah. Hubungannya karena TN tuh nggak cuma ngajarin kedisiplinan, tapi juga kayak itu tuh apa? Bagaimana kita bisa rajin berolahraga, ya kan? Nah. Jasmani yang Kesehatan, sehat. iya Yes, itu yes, penting. yes, yes. itu. Betul. Jadi semua sudah full package di TN lah ya. Iya. Betul. Kalau gue sih itu doang sih. Banyak lah value-value Banyak, sebenarnya banyak value-value yang kita dapat dari TN yang sebenarnya bakal kita kupas lagi di episode-episode selanjutnya ya. Pelan-pelan kita cari tahu apa sih maksudnya misalnya kita makan di RKB ruang komunikasi bersama, kegiatan di Geraha, kita nanti mencoba mencari tahu apa sih value-value yang kita dapetin di TN. Jadi rencananya memang jalan podcast ini nanti akan kita bawa ke arah yang kalau misalnya kita tuh akan menceritakan bagaimana sisi lain misalnya di TN, misalnya kehidupan di gerahanya, kehidupan di RKB ruang makan, begitu nanti kita akan membuka semuanya yang kayak ya mungkin orang lain belum tahu kan, orang umum belum tahu gitu. Bahkan kalau memang yang sudah tahu seperti alumni atau mungkin adik-adik yang lagi di sana bisa recall gitu, oh kayak gini, atau enggak mungkin udah ada perbedaan dari yang zaman dulu kita itu sama yang sekarang bagaimana. Jadi begitu banyak deh nanti hal-hal yang bakal kita buka gitu loh. Bukan Iya. buka, kita ceritakan pengalaman kita. Kita juga Gitu. mungkin nyari-nyari narasumber juga kali ya ke Abang Yes. TN, rekan atau ade yang bisa Yes. sharing-sharing cerita. Bahkan gue kepo sebenarnya kita ngundang Pamong juga lucu tahu. Oh iya, boleh tuh. Iya, perspektif mereka yang dari dulu sampai sekarang merasakan perubahan TN-nya dari segi internalnya. Iya. Ya mungkin kita Perspektifnya. nanti bisa main-main ke sana. Iya. Tapi mungkin kalau mungkin pamong TN lihat ini mungkin Oh kita iya, bisa diundang, betul, kita betul, buka betul. sana, Iya. mungkin bisa. Betul. Langsung di komen ya, Pak. Langsung. Tapi sebelum di Siswa. komen, jangan lupa Follow, subscribe ya. ya. Jangan cuma lihat doang. Izin Pak. Oh, sama ini mungkin hadirin belum tahu, meskipun bukan meskipun sih, nggak hanya tadi ya kedisiplinan, terus jasmani ya, tapi angkatan kita juga waktu itu banyak yang ikut Olimpiade Nasional ya, jadi akademisnya pun juga Oh, iya. pasti kalau luar itu biasa. Sebenarnya nggak cuma angkatan kita, itu udah menjadi tradisi dari setiap Iya. angkatan TN ya. Selalu Bahkan alhamdulillah berprestasi terus. Mungkin menjadi beban setiap angkatan harus ada yang seperti itu mungkin Iya. bahkan kan beban maksudnya. Tapi memang harus ada. tapi emang kan sebenarnya di TN itu tetap persentase yang besar itu tetap di akademik. Oh iya. Iya, yang lainnya tuh sebenarnya Plus. tambahan aja lah, tambahan. Cuman kalau bisa kita lihat tambahannya segitu. Iya, dari hal dari hal kecilnya aja impactnya malah gede banget. Gimana itu yang gedenya gitu loh. Apanya?
Palanya. Kita tidak perlu Palanya. menjelekkan lu, Bi. Lu mancing sebenarnya, Bi. Susah. Ya, ntar kalian tahu lebihan gimana. Ya, jadi kayak kita udah ngomong panjang lebar ya kan. Jadi itu dulu untuk Episode kali perdana ini. kita ya, Episode perdana mantap. kita. Semoga kalian happy dengerinnya, bahkan mungkin mau dengerin lagi untuk kedepannya. Stay Semoga tune. terhibur. Kalau misalkan ada Saran, kritik dan saran, betul. silakan dipikirkan pendemnya sendiri. Gak usah cerita. Kalau komen bagus gak apa-apa. Enggak lah, canda. Boleh itu. Jadi itu dulu dari kami. Sekarang fokusnya lihat kamera semuanya, ayo. Yuk. Oh, Ngapain? enggak ngoper ini dia berdiri. Lu sign out. Oh ya, oke. Aduh, nanti lama lagi. Ya udah, gue Bian. Gua Dika. Gua Richard. Gue Andika. Kami undur Kita- diri. Kami undur diri. Thank you banget, Goodbye. guys. See you Terima next kasih. episode. Bye.